warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya maka amalan menjadi sempurna. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau at-thayyibin at-tahirin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka ila yaumiddin. Baik, Bapak dan Ibu, pengawasan Rabu sore ya, wonten dalam Ibu Dr. Neti ya, insyaallah klinik Dr. Neti yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, dan juga pendengar ya, Mas FM ya 88 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita di sore hari ini dikumpulkan di Majelis Al-Ilm. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan keberkahan untuk kita semua ya, dan untuk keluarga kita. Insyaallah di sore hari ini kita akan mengangkat ya tema tentang Al-Quran. Jadi ajarkan ya Al-Quran kepada keluarga kalian. Ya. Ini tema yang sangat menarik sekali ya, kalau kita sampaikan di saat ya sekarang ya kita melihat bagaimana rumah tangga ya yang tidak dilandasi ya dengan Al-Quran ya dalam membina keluarga mereka. Kita lihat angka ceraian ya di negeri kita itu cukup besar Pak ya, Bu. Ya, cukup besar. Ya. Di antaranya apa asbabnya? Ya. Dados menawi napa kula panjenengan sami padosi nggih. Kita cari, kita gali. Ternyata apa? Ya. Tidak lain dan tidak bukan apa? Mereka menjalani kehidupan mereka, rumah tangga mereka tidak kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Ya. Sebagaimana para sahabat kehidupan mereka, coba kita lihat. Ya. Mereka yang jumlahnya tidak besar ya, sekitar 100-an ribu lah kurang lebih. Ya. 100.000 sekian itulah. Ya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia terbaik yang menemani nabinya. Ya, coba kita lihat. Bagaimana sosok mereka yang kakinya masih menginjak ya tanah. Ya, menginjak bumi, tapi apa? Sudah dikabari masuk surga. Dan bagaimana kiprah mereka. Ya, sehingga kelompok yang sedikit ini apa? Membikin gentar negara adidaya waktu itu, Romawi dan Persia. Ya. Tentunya dengan keimanan mereka. Dengan mereka kembali kepada Al-Quran Al-Karim sebagai apa? Panduan hidup mereka. Ya. Makanya tema Al-Quran ini kita angkat di sore hari ini ya. Agar apa? Kita semua nanti mulai memperbaiki diri. Introspeksi. Kita cek
Apakah aku sudah mengajarkan Al-Quran kepada keluargaku, kepada anak-anakku? Ya. Yang kalau toh ya, panjenengan sedoyo ya, memiliki harta yang banyak. Kemudian apa Anda sekolahkan anak jenengan sampai S1, S2, S3, doktor ya. Mungkin profesor. Ya, baguslah insya Allah ya. Ya. Tapi lihat, ketika mereka tidak memiliki landasan akidah yang kuat, kepribadian yang hebat, setinggi pangkat yang dia sandang, setinggi pangkat apa? Gelar pendidikan yang dia miliki. Nanti coba baca dalam surat Abasa yang Allah berfirman, Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Subhanallah. Ya. Suatu hari yafirul mar'u min akhihi, yang seorang ya, saudara lari dari saudaranya. Ya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, ibunda tersayangnya, dan dari bapaknya. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah istrinya, ya, zaujahnya. Ya, nek ten Jawa napa disebut garwa. Napa Pak? Garwan niku. Sigarane nyawa. Ya subhanallah ya. Ya. Jadi istri panjenengan itu separuh nyawa jenengan. Ya. Cuma sekarang apa? Kalau mau mendidik mereka ya kesempatannya sekarang. Ya, kalau nanti di sana akan lari. Ya, dari istrinya dan dari apa? Anak-anaknya yang kadang mereka kita banggakan. Ya. Itu nanti gonjang-ganjing di hari kiamat, Pak, Bu, ya. Dan seluruh pendengar radio SAS ya, FM, ya Mas FM ya. Yang mugi-mugi pinaringan ya, rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika apa? Kita mendidik anak kita dengan Al-Quran, maka mereka akan mencari kita nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Dia akan mencari orang tuanya. Ketika anak ini dididik menjadi penghafal Al-Quran, dan dia wujudkan, dia ajarkan, dia praktekkan, tatbikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mencari orang tuanya. Dan akan dipakaikan mahkota kebesaran. Tajul waqar. Kinten-kinten yang jenengan ditangleti. Mau yang mana Pak? Bu, nggih. Ya. Kadang kita iya Ustaz. Saya pengen yang kedua. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat insya Allah. Ya. Masih ada kesempatan. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran. Ya. Masukkan mereka ke pesantren Al-Quran. Dan tidak usah nanti takut nih. Kadang tiang sepuh saat ini apa? Keweden. Ya. Ketika anaknya masuk pondok ya, lah nanti mau makan apa Ustaz? Ya, ya kulon jawabnya gampang nggih. Nggih mangan nasi Mbak, Bu nggih. Mangan nasi, Pak. Ya, makan nasi maksudnya dengan kesupen nggih. Ya. Jadi enggak usah ketakutan. Nanti anak kita jadi apa ketika apa? Sudah selesai apa? Hafal Al-Qur'an, subhanallah. Jangan diremehkan ikhwafillah. Ya. Nanti di saat yang gonjang-ganjing seperti itu apa? Mereka mencari kita sebagai orang tuanya untuk dipakaikan mahkota kebesaran. Sedangkan anak-anak yang kita didik sampai S1, S2, S3, ketika dia tidak memiliki apa? Pondasi Al-Quran ini. Mereka akan lari dari kita. Ya, nafsi-nafsi. Ya. Maka mana yang kita pilih? Ya. Al-Quran kan susah Ustaz. Salah.
Salah. Alhamdulillah saya ya punya santri sekitar 20 santri. Kita sudah jalan tahun ketiga. Ya, pesantren kita di Yogyakarta. Ya. Dan kita target 2 tahun mereka hafal 30 juz. Apa iso Ustaz? Insya Allah bisa. Ya, kita sudah terbukti. Bahkan salah satu santri kita yang mohon maaf ketika kita lihat dari fisiknya. Santri saya ini punya penyakit autis. Autis itu kalau enggak pas belajar Pak, pengennya muring. Marah. Senggolan koncone sidik marah. Tapi ketika dia duduk di depan Al-Quran ikhwafillah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya, subhanallah. Mereka fokus bahkan mengalahkan yang sehat. Nek sing sehat kadang ngantuan. Neng kelas turu. Ya, film tedem kalau bahasa ini ya, bahasa NTB-nya sana. Ya. Lah nek ngantuan gimana mau hafal Al-Quran? Ya, mereka anak ini fokus bahkan sudah selesai sekarang Pak. Tinggal penguatan. Anak autis hafal 30 juz. Nanti suatu saat ya Bu Aska bisa kita undang. Ya. Kita testimoni nanti. Ya, dengan uji hafalannya. Karena saya yakin ketika saya membaca dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Itu ayat 17, 22, 32, 40. Oke, dibuka wonten dalam tafsir Di situ sampai ada ulama ahli tafsir dalam tafsir beliau. Ya. Beliau mengatakan apa? Al-Quran itu yassarnahu lil hifdzi. Fa'anahu liman aroda hafidhahu. Al-Quran itu gampang untuk dihafal. Dan akan dibantu siapa yang punya keinginan kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Ya. Tafsir yang sangat indah sekali. Ya. Ini luar biasa sekali. Yang sampai anak kecil bisa hafal Al-Quran. Ada nenek-nenek bisa hafal Al-Quran. Kakek-kakek bisa. Mungkin beberapa bulan yang lalu viral seorang nenek yang direkam dengan suaranya yang cukup bagus lah ya. Itu kalau saya nggak ngelihat videonya saya kira itu gadis umur 20 Pak. Iya. Ketika saya lihat videonya, Masya Allah ternyata umur pinten Pak? 80 tahun. Udah nenek-nenek. Tapi suaranya kayak gadis. Dengan bacaan yang indah. Ya, yang sesuai dengan kaidah Al-Quran. Ini kalau ditanya, umur berapa dia menghafal Al-Quran? Ternyata umur 80 tahun. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Nek ten Sragen umur sak monten ngoten. Ya. Ngapain Kita tuh ngapain Mas? Ya. Nyantai Ya. Nungguin anak cucu mungkin ya. Ini Masya Allah nenek ini. Ya, star menghafal Al-Quran. Ternyata selesai ketika ada kesungguhan. Allah akan mudahkan. Ya. Dan di Mesir saya diceritakan oleh salah satu guru saya. Syekh Abdul Salam Bali. Semoga Allah menjaga beliau. Ya. Beliau pernah menceritakan tentang kisah di Mesir itu kajian kados ngeten iki. Tapi yang hadir TK Pak. Nah, TK apa? Bukan taman kanak-kanak taman kawak-kawak. Terus jamaah itu umuripun nenek-nenek di atas 60 tahun. Ya Ustaz masuk nenek-nenek wis tuwek. Nggih, tapi enggak juga kadang 40 tahun sudah jadi nenek Iya. Kalau ini 60 tahun lebih, Pak. Nenek-nenek ini ya.
hadir di majelis seperti ini, kemudian apa? Dicontohkan oleh ustadzahnya. Suatu ayat dibacakan, diulang, kemudian apa? Mereka menirukan. Ya, metodenya ya, sangat ringkas ya. Gampang sebenarnya ngajarin Al-Quran itu ya, sangat mudah. Apalagi anak-anak kita yang masih ya usia-usia 6, 5 tahun ya, 7 tahun itu masih bersih. Ya, beda dengan yang sudah urusannya punya anak, punya istri ya. Jenengan sudah harus nyari maisha ya. Ya. Ngitung utang ya. Jadi nggak fokus. Ya. Subhanallah. Diajari itu cepat sekali. Ya. Dan ternyata apa? Dikabarkan ternyata jarak antara 3 sampai 5 tahun ya. Jamaah yang hadir itu rata-rata hafal Al-Quran. Hafilah. Azanallah wa yakum jami'an. Di atas 60 tahun. Ya. Mereka hafal 30 juz. Sekarang pertanyaannya. Jenengan hafal pinten? Nah ini. Kita hafal berapa? Ya. Gimana kita mau mendidik anak istri kita? Ya. Menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dulu kalau pengantin baru ya. Kita didoakan seperti itu. Tapi ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, roda kehidupan rumah tangga kita tidak ditopang dengan Al-Quran, mau kemana? Ikhwafillah. Ya. Kadang anak gak menghormati orang tuanya. Ya. Coba kita lihat, baca sejarah. Ya. Kalau kita melihat, membaca di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, itu keilmuan Islam ya, itu berjaya mas di Baghdad itu. Harun ar-Rasyid. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Ya, waro'a kulli rajulin. Ya, di belakang laki-laki hebat itu apa? Ya, ada apa? Wanita hebat. Ya, subhanallah. Ya. Jadi di balik lelaki hebat itu ada wanita yang mendampinginya, wanita yang hebat. Ya. Subhanallah. Jadi there always, bahasa Inggrisnya atau angel gitu. Ya. The talk a woman behind great a man. Subhanallah. Di balik laki-laki hebat itu ada apa? Wanita hebat. Coba kita lihat. Siapa di balik ya Harun ar-Rasyid menjadi khalifah yang hebat. Ternyata ada 2 perempuan, ikhwafillah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ongkos tunggal sinten? Ibundanya sendiri. Ibu dari Harun ar-Rasyid. Ya, ibunya. Haizuran. Ini budak Pak, hamba sahaya. Tapi dalam sejarah ya, tidak ada hamba sahaya yang melahirkan apa anak-anak yang menjadi khalifah kecuali cuma 2. Di antaranya adalah beliau. Tapi jangan diremehkan. Hamba sahaya, lihat. Haizuran itu sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Dan beliau belajar fikih di tangan Imam Al-Auza'i. Subhanallah, imam besar di zamannya. Dan ternyata beliau juga belajar kepada apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bukan kaleng-kaleng ini berarti Pak. Ya, gurunya orang-orang hebat. Maka nggak aneh ketika Al-Mahdi suaminya apa? Sangat mencintai istrinya ini. Ya. Dan dia apa? Menikahi Haizuran ini, ikhwah billah. Makanya kalau kita nanti sebagai punya putri ya mau dilamar orang nggih. Mungkin apa sing ditanglet ke ampun mobilmu piro le? Ya Bu nggih. Ya Pak. Wani nglamar anak kuwi mobilmu piro?
Kowe kerja ning ngendi, gajimu piro? Nggih, kira-kira gitu nggih pertanyaannya. Ya. Salah kalau begitu, Pak. Ya. Harusnya yang kita tanyakan apa? Hafalan Al-Qur'anmu piro? Berani-berani ngelamar anakku. Wah, keren ya. Subhanallah, itu jarang terucap dari lisan seorang bapak, seorang ibu. Ya? Iya, Pak. Ya. Jadi orang tua itu harus cerdas ketika menikahkan ya anak putrinya. Karena apa? Anak jenengan nanti apa? Ya, akan besar di tangan apa? Laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi jangan lepaskan begitu saja. Nge. Kalau ternyata dia laki-laki ini salah dalam mendidik. Sudah kehancuran untuk ya, anak putri jenengan sami. Ya. Iya. Tanya akidahnya. Belajarnya. Jangan cuma apa? Ya, dunia yang ditanyakan. Kerjaan ya, gajine piro, tumpakane opo, wani piro. Waduh, udah. Ya, subhanallah. Ya. Ini lihat Al-Mahdi akhirnya mempersunting siapa? Khaizuran. Lahirlah ya, dua khalifah. Abbasiyah. Al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Itu yang pertama. Di balik kehebatan Harun ar-Rasyid ternyata ada ibundanya yang hebat. Ada uminya yang hebat. Sebagaimana Imam Syafi'i besar di tangan uminya yang hebat. Beliau yatim ikhwafillah. Syafi'i yatim. Bapaknya sudah meninggal dan miskin. Coba lihat. Kehebatan ibundanya sampai apa? Minta rekomendasi. Gubernur Makkah. Agar dimudahkan apa? Anaknya menuntut ya ilmu di Madinah. Ya, waktu itu Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Jadi ulama besar ikhwafillah. Syafi'i baru masih muda. Ya, belasan tahun ikhwafillah. Ya. Ini seorang ibu. Ya. Makanya saya kemarin lihat video ya, Masya Allah ya. Ketika ibunda ini bikin rekaman ya. Dikirim ke anaknya yang masih pendidikan di pesantren. Ya. Durasi sekitar 10 menit ya. Umiknya ngomong dari rumah ya direkam. Ya. Apa kata umiknya ini? Wah anakku ya, aku titipkan kamu ya. Dan aku gak minta dari kamu kecuali kamu selesaikan 30 juz Al-Quran. Yang nanti apa? Setelah kematian kami ya, ibumu dan bapakmu tuh doakan kami. Aku gak butuh yang lain darimu. Ya. Akhirnya diberikan semangat, tasjik ya. Ya. Oleh ibundanya ya Wahbila. Sampai anaknya nangis. Ya. Tapi lihat, apa yang terjadi? Anak ini selesai. Namanya Yahya. Maka apa kata ibundanya apa? Engkau aku namakan Yahya karena aku apa? Terinspirasi dengan surat Toha nih kalau nggak salah nih. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wa Yahya peganglah kitab dengan kuat. Maka anaknya bangkit. Dan setelah itu apa? Selesai disetelkan itu ya, rekamannya ya di hadapan anaknya nangis. Ya. Sampai akhirnya apa? Ya, syekhnya ngomong, wahai Yahya, coba kamu ceritakan pengalaman indah kamu dengan umimu. Akhirnya Yahya tersenyum ya. Suatu hari kata Yahya ya, aku sedang jadi imam sholat taraweh. Dan ternyata apa? Ya, di belakang ada ibundaku yang sedang ikut sholat. Ya. Dan ternyata apa? Ibundaku menangis ketika mendengar apa? Bacaan Al-Qur'anku. Ya. Ya kafilah. Ya. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Ya. Maka seorang ibu ya, itu berperan untuk menjadikan anak hebat. Jenengan semua punya kesempatan. Ya. Jangan menjadi generasi HP. Nek wis umike nyekel HP, ya wis anake pengen HP. Bener apa mboten? Iya. Anak itu ngelihat orang tuanya. Coba kan antum biasakan antum baca maghrib, enggak ada aktivitas lain kecuali Al-Qur'an. Nanti anak antum nyari antum ya.
Antum belum pegang Al-Quran, diambilkan Al-Quran. Subhanallah. Coba aja kebiasaan ini. Tapi kalau kebiasaan kita udah megang HP, main PlayStation, PS ya, mainannya setan itu. Ya sudah, nanti anak kita akan minta HP. Karena dia akan melihat orang tuanya, sosok ibundanya, sosok bapaknya. Gimana mau menjadi penghafal Al-Quran? Tidak mungkin, nonsen. Ya. Itu yang pertama. Wanita yang mendampingi Harun ar-Rasyid. Ternyata ibundanya yang menyokong menjadi khalifah hebat. Punya majelis mudzakarah. Ya. Menciptakan Baitul Hikmah. Rumah-rumah disulap menjadi pendidikan, penghafal Al-Quran, di masjid-masjid, perpustakaan. Kita sekarang lemah, saudara kaum muslimin. Jamaah yang semoga Allah merahmati kita semua. Kanan kiri kita ya, musuh kita mengintai kita. Dan mereka berhasil ketika memegang, mencekram anak-anak kita dengan HP, barang kecil. Yang akan menjadikan bom waktu untuk anak-anak kita. Kalau mereka disibukkan dengan seperti itu, manakah mungkin dia akan menjadi penghafal Al-Quran? Tidak mungkin. Kita sadar diri. Ayo kita coba. Sudah mulai dengan teman-teman Jogja, ikhwah. Ya walaupun memang ada kesulitan ya ketika kita pendidikan itu gratis. Tapi saya berusaha. Ya, berusaha. Untuk tetap bertahan. Ya. Makanya sekarang gimana caranya? Saya nggak mau minta-minta, Pak. Ya, saya nggak mau minta-minta. Makanya kita harus punya usaha. Ya, pondok, rumah tahfidz ya, punya usaha. Yang nanti dari usaha tadi untuk menopang dakwah kita. Alhamdulillah kita sekarang ngerintis madu, Pak. Madu santri ya. Kita cuma butuh 500 orang. Ya, jadi kita nanti akan minta mereka yang mau jadi bantu kita. Kita nggak minta, cuma 1 bulan beli ada 1 kilo dari kita. Madu ya. Cukup dengan 100.000. Itu sudah menopang dakwah kita. Keren ya Pak ya. Coba butuh 500. Kalau Seragen itu Masya Allah berapa penduduknya ya. Selesai Pak kasus itu. Ya, nggak berlarut-larut. Kadang kita nyari donasi sampai lama ya. Ini nggak ketutup-tutup ya. Ya. Masya Allah saya kemarin ketemu teman ya. Mas Iman itu luar biasa. 10 tahun di Jepang Mas. Akhirnya kita sharing. Itu yang kita pakai sekarang nanti. Jangan mau ini nanti silahkan. Ya. Nanti kita kirim ya. Ada nanti ya di warung-warung kita nanti di ini ya. Jangan mau beli cukup ini aja sebulan 1 kilo aja lah. Ya. Jadi ya sudah membantu. Dapat madu lagi ya. Bukan cuma kita ngeluarin. Kalau ngeluarin 100.000 nggak ada ininya mungkin kita berat Tapi kalau ini sama ya, saya beli di tempat lain Ya, daripada beli tempat lain di sini beli tapi membantu penopang dakwah 20 santri. Kalau mereka menjadi penghafal Al-Quran ikhwah, antum dapat pahalanya. Laras Pak, Bu. Subhanallah. Ini ikhwah. Yang kedua siapa? Di balik kehebatan Harun ar-Rasyid. Sinten Pak? Abu Ali tahu? Siapa Pak? Istrinya. Ya, siapa namanya? Zubaidah. Ya, binti Ja'far al-Mansur. Oh itu terkenal antum kalau haji atau umroh. Itu sepanjang Kufah ke Makkah itu ya. Ada mata air namanya Al-Zubaidah. Itu yang bangun istrinya Harun ar-Rasyid. Ketika beliau sedang berangkat untuk ibadah umroh atau haji melihat orang jalan susah Pak menuju Makkah itu Pak. Dari Kufah itu. Dan air susah, mata air susah. Makanya tergerak beliau itu untuk mengeluarkan dana sekitar 60 juta dirham. Nah tahu ini berapa ini Abu Aska? 60 juta dirham itu ya Allah ya Robbi. Itu triliunan itu ya. Untuk membangun infrastruktur, jalan dan air. Mengalirkan air. Sehingga sampai sekarang Eva. Sampai sekarang itu
Masih ada peninggalan Zubaidah ini. Itulah yang mendampingi Khalifah Harun ar-Rasyid sehingga beliau menjadi orang hebat. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat. Nanti itu camkan dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita. Antum mau mencetak anak-anak hebat? Ya, cari dulu istri yang hebat. Aduh, aku terlambat, Ustaz. Enggak, didik yang baik. Ajak ngaji. Ya, ajak ngaji. Ya, cara mencari, ini ya, harus mencari istri yang hebat dulu. Ya, yang solehah. Ya, yang sabar ya ketika suaminya keluar mencari nafkah. Wanita-wanita hebat dahulu itu apa? Berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, aku tahan lapar. Ya, aku kuat untuk tidak makan. Tetapi aku tidak kuat dengan api neraka. Maka apa? Carilah wahai suamiku harta yang halal. Jangan engkau berikan apa? Makan kami dengan harta yang haram. Subhanallah. Keren ini Bang. Kalau kita punya istri seperti itu, sudah keren. Tetapi kalau kita punya istri sudah nuntut dia sesuatu yang kita tidak mampu. Sudah. Rambut jenengan langsung ubanan mungkin. Tua sebelum umurnya. Iya. Ya. Pusing. Suami akhirnya harus ke sana kemari. Ya. Sampai disebutkan katanya Bang Thoyib gak pulang-pulang. Oh, ngece ini ya. Masa gak pulang-pulang Bang Thoyib ya. Namanya gak Thoyib ini ya Pak. Subhanallah. Ya, iya. Ikhwafillah. Ya. Mencetak generasi Al-Quran. Ya. Tidak harus di gedung yang mewah. Ya. Mulai aja ya dari rumah-rumah kita. Ya. Iya. Manfaatkan rumah kita. 5-10 santri. Bilang kok biayanya kok ngendi Ustaz? Radio tak ajari kan? Sudah saya ajarin. Ya, caranya seperti itu. Kita berjualan. Ya, jangan minta. Tapi punya produk. Ini silakan beli dari kami. Ini nanti apa? Untuk penopang dakwah. Kintan-kintan ada nggak Pak yang mau? Oh gak ada. Kadang banyak orang nggak tahu untuk menyisihkan apa? Hartanya itu untuk apa? Ya? Iya. Dia mampu. Ya. Kemarin saya nggih Pak, di Sabtu malam ya. Saya berdakwah ya di daerah Gunung Kidul Pak. Ya, itu ada masjid yang Masya Allah baru ya, saya kaget. Ini siapa yang bangun saya katanya. Tiang Jogja Ustaz. Ibu-ibu yang dulu apa suaminya sudah punya nazar mau membangun masjid. Akhirnya ketika suaminya meninggal, wahbillah. Istrinya langsung menjual rumahnya. 2 dijual, ini masih 2. Dan pembangunan masjid itu menelan dana hampir 1 miliar. Wafillah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini seorang istri yang ketika suaminya sudah meninggal. Dia tunaikan nadar suaminya. Dan ini gak sedikit 1 miliar itu. Di saat sekarang ya istri-istri itu ketika dapat peninggalan segitu ya. Sibuk tinggal apa ya Ki ya. Mungkin tiap hari shopping ya Pak ya. Ya. Supermarket. Ya, belanja ya. Ya, itu yang sana ya, yang jauh sana ya. Kalau sini paling sama ya. Insyaallah enggak ya Pak. Karena kita sudah ngaji, kita sudah belajar. Ya. Jadilah Zubaidah tadi Pak. Ya, maka enggak aneh. Ketika dibalik ya dari Harun ar-Rasyid 2 perempuan hebat. Dan ternyata mereka melahirkan khalifah juga. Ya, Harun ar-Rasyid yang terkenal siapa? Al-Ma'mun dan Al-Amin. Ya. Tapi ini saudara sebapak, ahli ab ya kalau ini bahasa ini ya waris ya. Ya, jadi syakik, ahli ab, ahli Nah, jadi kan kalau nanti belajar waris ya 3 itu. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Dan itu porsinya beda-beda. Ya, porsinya berbeda. Ya.
Dan ini ilmu yang langka ya, yang sekarang sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda sekarang. Pusing ya belajar, ngitung ya. Ya kalau mau belajar waris memang harus 3 kemampuan kita miliki Pak. Kemampuan fikih, kemudian nasab dan apa? Menghitung, hisab. Ya. Insya Allah nanti kita ini ya, kemarin kita ajarkan 9 hari di Al-Hidayah. Ya, tentang apa? Fikih waris. Dan ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya. Melahirkan Al-Ma'mun dan Al-Amin. Khalifah hebat. Walaupun di akhir hidupnya Al-Ma'mun terfitnah dengan Al-Quran ya, dikatakan makhluk. Sampai banyak menyiksa apa? Para ulama. Tapi di zaman Al-Ma'mun itu Masya Allah keilmuan sangat ini diperhatikan. Majelis-majelis mudzakarah apa? Perdebatan atau diskusi itu apa? Melanjutkan bapaknya. Bahkan pernah ya ketika itu disebutkan oleh Yahya Al-Ahzam kalau nggak salah beliau menceritakan apa? Ketika majelisnya Al-Ma'mun, dihadiri Al-Ma'mun itu majelis mudzakarah, diskusi ilmiah. Ternyata apa? Di situ ada seorang yang berpenampilan tampan tapi Al-Ma'mun curiga ini bukan muslim kelihatannya. Dengan bahasanya yang keren ketika berkata ketika berdiskusi sampai akhirnya dipanggil. Fulan. Ya. Apakah kamu apa? Dari Yahudi? Kamu Israel? Ya. Iya. Aku Yahudi. Masya Allah. Masuklah Islam. Nanti tak bantu. Tak kasih ini dan itu ya. Dengan janji-janji Al-Ma'mun. Apa kata ini? Pemuda yang ini. Keren ini. Terima kasih tapi aku tidak mau. Aku tetap dalam agamaku. Ya. Akhirnya waktu berlalu setahun kemudian datang lagi. Anak muda ini. Tapi penampilannya sudah Islam Pak ya. Al-Ma'mun kaget. Dan beliau berbicara fikih dan hadis yang sangat luar biasa. Akhirnya dipanggil. Ada apa dengan kamu? Sekarang kamu sudah muslim ya? Iya. Coba ceritakan. Dulu kamu tak suruh masuk Islam gak mau. Sekarang kamu sudah Islam. Apa kata pemuda ini? Ya iya. Karena apa? Terus terang aja. Tulisanku, khotku itu sangat bagus sekali. Ya? Maka apa? Aku iseng saja. Tak tulis apa? Kitab Taurat dengan tanganku. Subhanallah. Tulis. Tak tambahi, tak kurangi. Kemudian tak jilid, 3 jilid. Kurang saya jual. Laku habis. Subhanallah. Mereka nggak ngecek Pak. Beli aja ya. Karena kitab nggak dibaca oleh mereka. Ya, maka disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah apa? Kamasalil himari yahmilu asfara. Allah menghinakan orang kufar itu dengan apa? Seperti keledai yang mikul apa? Kitab. Kira-kira naik keledai apa dibaca Pak? Bawa kitab. Enggak. Subhanallah. Akhirnya aku beralih ke Injil. Saya tulis dengan tanganku dengan indahnya. Tak tambah, tak kurangi. Tak bawa ke gereja, tak jual. Laku. Akhirnya yang terakhir ya, Al-Quran paling bodoh wae. Akhirnya dia tulis Al-Quran dengan tangannya. Ditambah dan dikurangi. Akhirnya dicekkan ke tukang ini. Ya, ini beli dari saya ini. Tulisanku cakep. Ternyata dia kaget. Sama orang Islam itu dikepet satu demi satu. Dia bengong itu. Ada apa ini? Saya cek dulu. Jangan-jangan kamu palsuin ya. Masya Allah. Ya. Ketika benar Pak ini ada tambahan ya. Oh kena dibakar Pak ini. Dan seakan apa? Sampai-sampai apa? Aku mau mati waktu itu ya. Mau dihajar habis ya oleh mereka. Maka itulah yang membuat aku dapat hidayah masuk Islam. Karena nggak mungkin Al-Quran ini tidak dijaga Allah Ta'ala. Ya, sedangkan Taurat dan Injil aku palsukan apa? Laku. Sedangkan aku palsukan Al-Quran apa? Ketahuan. Kamu ketahuan. Maksuin Al-Quran. Dilempar, dibakar. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Dan keislamannya sangat bagus. Ini kisah yang sangat menarik. Ya, dan kita kembali kepada 2 perempuan hebat tadi. Ternyata mereka perhatian kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Mereka mencetak generasi Al-Quran. Saudara kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Di saat sekarang mencari orang-orang yang mentalnya hebat.
yang akhlaknya hebat. Karakternya hebat itu sulit. Leres mboten, Pak? Nggih. Kalau nyari orang pinter banyak, Pak. Tapi pinter yang beradab, yang berakhlak, ini yang susah. Kenapa? Karena salah di awal pendidikan kita, Pak. Saya baca di Jepang itu, nggih, dari kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak ada ujian, Pak. Nggak ada ujian sekolah itu. Terus apa yang diajarke? Ternyata akhlak billah. Mereka mengajarkan adab, karakter ke anak-anak ini. Makanya ada seorang guru ngeluh, Ustadz, saya lebih susah ngajarin anak antri daripada ngajarin matematika. Leres, Pak. Abu Ali yang pendidik ya. Gampang ya, matematika jenengan ajarin ya, kursus nggih anak-anak itu nggih. Selesai, Pak. 3-6 bulan 1 tahun nggih. Jenengan bayar pun ditempuh nggih. Nggih, tempat budi saya nganggur berapa tahun ya, sekarang jadi ini, Pak. Bimbel, Pak. Ternyata laku keras nih. Padahal yang diajarkan apa? Matematika, bahasa Inggris, gitu. Bahasa Arabnya ada juga, gitu. Ya. Ini orang tua itu apa? Masya Allah bergerak, ya berduyun-duyun mendatangi, mendaftarkan anaknya ya untuk apa? Pendidikan dunia. Ketika TPA, ya nggak mau nganterin, ya fasilitas Gojek, ya, nanti salam ya untuk ustadznya ya. Halah salam, ya. Nggak mau membayar. Sedangkan untuk apa? Pendidikan umum dia keluarkan jutaan rupiah. Benar bukan, Pak? Benar. Inilah lemahnya pendidikan kita. Sehingga jadi guru ngaji kadang mikir, laku neng kok mangan nopo. Nah ini salah juga. Ya. Kalau kita sudah terjun di yayasan, saudara kaum muslimin, ya, kita harus siap. Ya kalau kita mampu apa? Mulia ke guru, pengajar. Piye carane? Orang-orang yang kaya itu coba datangi. Sedekah kalian kemana? Ya kan? Kayak Zubaidah tadi, Pak, 60 juta. Di Arab sekarang ya ada orang kaya yang namanya siapa itu? Yang punya bank terbesar, Pak, di Arab, Ar-Rajahi itu ya. Jangan kalau sudah umrah ya, ada bank Ar-Rajahi itu. Punyanya Sulaiman itu. Yang di Unaizah. Ya. Itu daerah Korma, Pak. Saya dulu di sana bertahun-tahun. Ya. Beliau punya lahan 5.000 hektar. Enggak kaleng-kaleng, Pak. 5.000 hektar. Ada 250.000 pohon korma. Ini disedekahkan untuk kaum muslimin. Ya, ketika dipanen. Masih ada nih Utsman bin Affan di zaman ini. Karena masih hidup umurnya 100 berapa gitu, Pak. Ya. Kaya raya. Itu tiap bulan ngirim untuk apa? Pendidikan ya. Saudara kita yang belajar di Libya. Saya dengar itu, subhanallah. Sampai ya jutaan itu. Ya, infak beliau itu, Pak. Ini orang-orang hebat. Yang tidak memikirkan cuma untuk dirinya dan keluarganya. Kadang kita apa? Egois. Kenapa? Tidak dididik akhlak dari awal. Itulah mencetak karakter yang hebat itu akhlak dahulu, Pak. Al-Quran dahulu. Dan itu ada dalam Al-Quran. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Indah sekali. Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah. Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan Rasulullah ikhfafillah. Jadi ilmu yang ada di Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Tidak cuma dihafalkan. Makanya ketika kita salah nanti ya, nggak mendidik akhlak dulu, adab dulu, karakter dulu apa? Mereka ketika pinter apa? Tidak dilandasi dengan apa? Akhlak yang mulia. Akhirnya merendahkan orang lain, mencela orang lain, egois ya, suruh ngantri nggak mau. Coba nanti yang punya pendidikan SD itu, latih anak-anak itu antri, Pak. Oh, yang suka nyerobot itu berarti ini ya. Ya, ini nggak diajarin ini ya. Pengen duluan ya. Ya, nggak mau ngantri ya. Padahal budaya antri itu untuk mendidik kesabaran kita. Makanya Imam siapa itu, Pak? Abdullah ya. Bapaknya namanya saya lupa.
Ya. Itu menceritakan tentang apa? Beliau belajar akhlak nih. Ta'alam tu adab 30 sana. Ya, aku belajar adab 30 tahun. Wa ta'alam tu ilma 20 sana. Dan aku belajar ilmu Al-Quran, ilmu 20 tahun. Maka beliau menjadi ulama besar. Iya, jadi ulama besar. Ya, ternyata di balik beliau itu seorang bapak yang hebat. Tukang kebun yang dinikahkan dengan putri pemilik kebun. Gara-gara apa? Kerja sudah lama tapi apa? Suruh metik anggur carikan yang manis ya. Ternyata dipetikkan nggak manis, dimarahin sama ini majikannya. Gimana sih kamu nggak tahu anggur yang manis dan yang asem ya? Apa kata ini? Lah saya nggak tahu loh, nggak pernah nyicipi kok. Kaget tuh. Kamu belum pernah nyicipin? Belum. Oh, ini amanah ya Pak. Makanya benar ya dinikahkan dengan putrinya. Lahirlah ulama besar ini. Siapa namanya Pak? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Inilah sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Belajar sejarah. Ya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Iya, subhanallah. Ya. Ternyata bapaknya orang hebat. Lahirlah anak yang hebat. Ya. Taib. Ya. Kemudian saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Di antara jaminan Al-Quran ya, jaminan keaslian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ya, ayat 19 ya, Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Inilah yang membuat pemuda Yahudi tadi masuk Islam ikhwafillah. Masuk ke Al-Quran ketahuan. Gimana enggak ketahuan? Banyak kaum muslimin hafal Al-Quran di dada mereka, benar enggak? Tapi enggak ada satupun mereka hafal Injil. Betul. Ya. Sampai ada yang nantang mereka Siapa itu Pak? Yang mantan ini yang masuk Islam Yang beliau kemarin meninggal setelah sholat sunnah ba'da maghrib. Orang kristologi Itu nyediain mobilnya Pak, BMW di rumah Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan dikasihkan Pak. Ya. Subhanallah. Ya. Nantang siapa yang hafal Injil 1 lembar sajalah bolak-balik. Ya. Dikasih itu Pak. Kira-kira ada enggak Pak? Sampai sekarang mobilnya masih ada itu? Berarti enggak ada yang mereka hafal ya? Enggak ada. Coba kalau ini dikuiskan ke kaum muslimin, habis mobilnya Pak ya. Jangan cuma 1 lembar segini. Ya. 604 ya, halaman aja mereka hafal di dada mereka. Ini luar biasa ikhwah. Penjagaan Al-Quran oleh Allah SWT. Makanya antum ketika dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi penghafal Al-Quran. Maka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah aku inilah saya. Masih berapa menit Mas? 10 ya. Nanti ada pertanyaan enggak? Soal jawab. Ada? Materi 1 jam? Oh gitu, siap. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, tasih 1 menit kita akan lanjutkan Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ya. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran. Di sini adalah kita akan bawakan hadis Rasul SAW. Hadis dari Utsman bin Affan. Beliau menyebutkan bahwasanya apa? Khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah apa? Di antara kalian adalah apa?
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sapa sing gelem belajar Al-Qur'an lan ngajarke. Nah ini kewajiban kita ngajarkan ke anak kita, ke istri kita. Rumah tangga ya Pak. Coba bacakan Al-Qur'an. Aduh susah Ustaz, istri saya kerja pulang malam ya. Aduh ya udah. Coba bagaimana pokoknya ya agar kita bisa memasukkan ini ya Al-Qur'an ini ke istri anak kita. Ajak ngaji kayak gini ya. Iya, kalau kita nggak bisa didik apa? Serahkan ke ustadz untuk mendidik istri kita. Jadi nggak cuma nanti keluarga itu cuma apa? Duit aja yang dipikir. Padahal apa? Nek mati yo ditinggal. Leres mboten? Nggih, Pak. Jenengan sedo, Pak. Yang jadi teman itu amal jenengan, Pak. Capeknya jenengan mencari ilmu itu yang menjadi apa? Teman jenengan wonten kuburan. Jenengan tilem dewean. Leres mboten, Pak? Kok dikancani neten candal niki? Tidak ada. Anak istrinya pulang, Pak. Suaminya pulang ketika yang meninggal istrinya. Jenengan ditinggal sendirian. Dan akan ditanya dua malaikat di kuburan. Maka pikirkan itu baik-baik. Ya. Hidup itu punya tanggung jawab. Seorang ya, suami punya tanggung jawab mendidik apa? Keluarganya. Kulukum ra'in wa kulukum apa? Ya, wa mas'ulun an ra'yatihi. Ya, itu panjang itu ya. Ditutup oleh Rasul apa? Setiap kalian adalah apa? Ya, pemimpin yang nanti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Suami akan ditanya untuk anak istrinya. Dan istri akan ditanya untuk kepemimpinan apa? Keluarganya, anak-anaknya. Ya, maka jangan sembarangan. Kita akan diminta oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di hadis yang lain, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safrah al-kiram al-bararah. Walladzi yaqra'uhu qala Hisam wa huwa syadidun alaihi qala Syu'bah wa huwa alaihi syakun falahu ajrani. Subhanallah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat as-safarah al-kiram. Ini al-bararah, para rasul dan malaikat yang baik lagi mulia. Dan orang yang membacanya, kata Hisham berkata, dan dia berkata terbata-bata. Ya, Syu'bah ya berkata, dan dia merasa ya, alaihi syakun, ya, falahu ajroni. Maka baginya mendapat 2 pahala, muttafaqun alaih. Maka enggak ada kata terlambat. Saya sudah terlambat sudah 70 tahun, 60 tahun. Sedangkan S1 aja ya kita tempuh bisa nggih. Pendidikan umum ya kita belajar kuliah 4 tahun nggih. Kalau jenengan dihitung Pak dari SD Pak, TK Pak, itu berapa puluh tahun jenengan itu untuk mencari S1 Pak. Dan gelar itu akan kita tinggalkan. Tidak berlaku di kuburan kita. Bukannya saya merendahkan, meremehkan ini Pak. Bukan. Tapi coba kita berpikir apa? Yang cerdas. Coba kalau kita itu alihkan ke Al-Quran. Kira-kira 20 tahun hafal enggak Al-Quran Pak? Ya Allah ya Rabbi. Selemah-lemah kita Pak. Nek 20 tahun nggih hafal Pak. Yang penting enten targetipun. Jadi segala sesuatu itu ada targetnya. Jenengan nyari dunia ada targetnya. Nanti tahun depan saya akan bangun ini. Nanti buka lagi cabang di sana ya bangun ini. Kalau saya punya duit saya akan alihkan ke properti. Nah, ini dunia aja jenengan punya target. Gimana akhirat yang panjang ikhwafillah. Akhirat yang tidak ada habisnya ikhwafillah. Ternyata dari 6.234 ayat. Nanti jenengan cari Pak Bu nggih. Kinten-kinten enten boten 6.000 ayat tadi yang memuji dunia. Nek enten saya kasih hadiah Pak. Nanti telepon saya. Saya siapin hadiah besar. Ya, ternyata enggak. Dalam Al-Quran disebutkan wal akhiratu khairu laka ya minal ula. Wal akhiratu khairu laka wa abqa. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Dan akhirat itu lebih kekal dari dunia. Dunia wonten batasipun. Leres Pak? Dunia ada batasnya. Oke. Seorang penyair mengatakan nawir hayataka bil huda wasluk tariqat taibin wa'mur fuadaka bituqa fal umru mahdudu sinin. Ya. Itu syair itu 20 tahun yang lalu saya dengarkan dari ini
kaset ya, yang saya hafal itu ya. Enggak sengaja ngapalin itu. Karena apa? Judulnya sangat menarik Pak. Saya dikasih kaset oleh perempuan Saudi. Ngasih, Assalamualaikum, kemudian langsung syukron ya, balik langsung Pak. Saya nggak ngobrol dulu ya. Subhanallah. Saya setel Pak, masih kaset ini ya, yang muter ini ya. Ternyata isinya apa? Judulnya Rihlah ila Darul Akhirah. Bergetak siapa? Perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Luar biasa Pak, ternyata isi kajian itu bikin kita nangis. Dunia nggak ada artinya Pak. Dibanding kehidupan akhirat. Nggak ada artinya. Dunia itu Pak jembatan mawon nggih. Kalau itu jadi orang cerdas, mana mungkin orang bikin apa? Istana di jembatan. Ada nggak Abu Asga? Lawang piye sampai nih? Gawe istana kok neng jembatan. Bahaya Pak. Maka dunia itu apa? Cukup untuk batu loncatan menuju surganya Allah Ta'ala. Jadi kayak apa? Utsman bin Affan jenengan. Kayak Abdurrahman bin Auf. Coba orang butuh berikan hartanya. Jadi harta cuma di tangan, bukan di hati. Nek saat ini Pak, kathah tiang sugih. Blegedu nggih. Ning pelit bin medit. Laras Pak. Iya. Hartanya ditumpuk tok. Investasi, rumah, tanah di sana. Pamerke, pabrikku oke ya. Lah nek mati po melok kowe. Tak Pak, ditinggal Pak. Maka jadi orang yang cerdas. Harta itu 3 kata Rasulullah nggih. Yang kita infakkan fisabilillah, itulah yang menjadi apa? Teman kita. Milik kita. Ya, itu yang menyertai masuk kubur Pak. Yang kedua Pak, yang kita makan menjadi kotoran. Yang ketiga yang kita pakai lusuh menjadi apa? Kumbal mukiyau kata orang Jawa. Subhanallah. Terus harta kita yang sesungguhnya yang mana? Sampai Rasul bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang menyukai harta apa? Orang lain. Tidak ada ya Rasul, kita mencintai harta kita. Akhirnya Rasul mengatakan itu. Harta yang punya kamu yang engkau infakkan fisabilillah. Maka enggak aneh ketika Utsman menyerahkan apa? 100 ekor kudanya untuk perang. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dari rumah membawa setengah hartanya. Sampai di rumah sudah apa? Saya hari ini ngalahkan Abu Bakar. Setengah Pak hartanya dibawa Pak. Kalau punya 100 juta, 50 juta Pak. Wih ngeri. Subhanallah dibawa. Serahkan. Kata Rasul, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Umar? Aku tinggalkan yang serupa ya Rasul. Berarti sama. Setengah Pak. Datang Abu Bakar. Ini ya Rasul punya saya. Saya bawa semua di hadapan engkau. Itu Umar, aduh kalah meneh. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Wow, ini takwa tingkat tinggi Pak, tapi jangan ditiru Pak ya. Jangan ditiru Pak. Kita enggak sebanding dengan Abu Bakar Pak. Keimanan beliau luar biasa, maka beliau disebut Abu Bakar As-Siddiq Siddiqul Ummah. Luar biasa. Kaya raya, dermawan. Siapa yang bebaskan ini? Bilal bin Rabah Pak? Abu Bakar As-Siddiq Pak. Beliau pedagang, kaya. Tapi dermawan, kita cari orang-orang yang seperti ini. Ya. Maka apa? Ketika kita nggak sanggup membangun pesantren yang megah, pakai masjid dulu. Atau pakai rumah jenengan dulu. Jangan nunggu-nunggu Pak. Harus berangkat dulu. Action sih Pak. Urusan lain nanti dipikirkan setelahnya. Alhamdulillah saya jalan tahun ketiga Pak. Allah mudahkan. Walaupun sekarang sudah mulai ini ya. Makanya saya bangkit dengan ya bukan minta tapi kita berjualan. Ya, yang mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah Ta'ala. Ya bagi antum nanti yang mau membantu silakan ya hubungin kita nggih. Nanti kita tinggal kirim aja nggih setiap bulan enggak usah banyak-banyak 1 kilo sawon madu nggih. Dan ini asli nggih. Masyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini ya akan memberikan semangat kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Yang ibu-ibu jenengan bertanggung jawab untuk nanti anak-anak jenengan, Pak. Dan bapak-bapak juga seperti itu. Carilah rezeki yang halal untuk membesarkan anak-anak kita. Dan untuk memberikan makan istri kita. Kalau itu kita ya ajarkan ikhwah dalam keluarga kita. Mudah-mudahan nanti kita bertemu ya dengan mereka nggih, anak keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam ya, menikah. Silahkan nanti kalau ada yang ya diskusikan. Kalau saya sanggup, saya jawab. Kalau enggak, PR untuk saya.
Langsung tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.